Sahabat sekalian, pada video kali ini kami akan menceritakan kisah seorang santri dari Aceh bernama Hasan. Namun, di antara semua santri, Hasan adalah yang paling berbeda. Sejak kecil, Hasan dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Penampilannya yang sederhana dan tubuhnya yang kurus seringkali menjadi bahan ejekan teman-temannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah karamah yang dimilikinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini agar tidak salah paham. Di sebuah pesantren di Aceh yang terletak di kaki bukit yang indah, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Pesantren ini telah berdiri sejak berabad-abad lalu dan telah melahirkan banyak ulama besar. Namun, di antara semua santri, Hasan adalah yang paling berbeda. Sejak kecil, Hasan dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Penampilannya yang sederhana dan tubuhnya yang kurus seringkali menjadi bahan ejekan teman-temannya. Hasan sering mengenakan baju yang sudah lusuh dan sandal yang mulai usang. Meski berasal dari keluarga sederhana, semangat belajar Hasan tak pernah surut. Setiap hari, Hasan harus menghadapi cemoohan dan bully dari kawan-kawannya. Mereka sering mengejeknya dengan sebutan Hasan kurus dan si pendiam. Ketika bermain di lapangan, Hasan seringkali ditinggalkan sendiri. Meski begitu, ia tidak pernah membalas atau melawan. Ia hanya berusaha sabar dan terus belajar dengan tekun. Di balik kesederhanaannya, Hasan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia selalu berdoa dan membaca Al-Quran. Di kamarnya yang sederhana, di bawah penerangan lampu minyak, Hasan melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang dan penuh penghayatan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, Allah akan memberikan jalan terbaik baginya. Guru-guru di pesantren seringkali terkesan dengan kesungguhan dan ketekunan Hasan, namun mereka juga prihatin melihat perlakuan buruk dari teman-temannya terhadap Hasan. Guru-guru sering memberikan nasihat kepada santri lain agar menghormati dan menyayangi sesama, namun ejekan terhadap Hasan tak pernah benar-benar berhenti. Waktu terus berlalu, dan setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Hasan memutuskan untuk melanjutkan studinya ke sebuah madrasah terkenal di luar negeri, di Timur Tengah. Ia bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa. Setiap pagi sebelum subuh, Hasan bangun untuk berdoa, belajar, dan menghafal Al-Quran. Usahanya membuahkan hasil, dan ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan agamanya di madrasah yang prestisius. Di madrasah tersebut, Hasan semakin mendalami ilmu agama. Ia belajar dari para ulama besar dan mendalami berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadits, fiqh, hingga tasawuf. Kehidupan di luar negeri yang penuh tantangan tidak menyurutkan semangatnya. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana dan penuh kesungguhan. Hasan sering menghabiskan waktunya di perpustakaan madrasah, mempelajari kitab-kitab klasik dan berdiskusi dengan para ulama dan santri lainnya. Setelah beberapa tahun, Hasan kembali ke kampung halamannya di Aceh sebagai seorang ulama muda yang penuh dengan ilmu dan pengalaman. Kembalinya Hasan ke kampung halamannya membawa perubahan besar. Ia mulai mengajar di pesantren tempat ia dulu belajar. Para santri dan masyarakat sekitar segera mengenali kepandaiannya dalam menjelaskan ilmu agama dan ketulusannya dalam mengajar. Ceramah-ceramahnya selalu penuh dengan hikmah dan pengetahuan yang mendalam. Hasan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, ketulusan, dan ketakwaan kepada para santrinya. Namun, yang paling mengejutkan adalah karamah yang dimilikinya. Suatu hari, ketika ada sebuah acara besar di pesantren, Hasan memberikan ceramah tentang keutamaan ibadah haji dan ziarah ke Mekah. Di tengah ceramahnya, ia tiba-tiba berhenti sejenak dan mengajak para santri untuk berdoa bersama. Setelah doa selesai, Hasan berkata, "Insya Allah, jika kita benar-benar yakin dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan bagi kita untuk pergi ke Mekah, bahkan tanpa harus menggunakan pesawat."
Banyak yang tidak percaya dengan perkataan Hasan, namun mereka tetap mengikuti ajakannya. Hasan kemudian menunjukkan karamahnya. Di depan para santri dan para tamu yang hadir, ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa dengan khusyuk. Dalam sekejap, Hasan menghilang dari pandangan mereka. Semua orang terkejut dan tercengang. Mereka berdiri terpaku, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melihat apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Hasan muncul kembali dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Ia menceritakan bahwa ia baru saja melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Hasan membawa air Zam-Zam dan beberapa kurma dari tanah suci sebagai bukti perjalanannya. Karamah ini membuat semua orang takjub dan semakin menghormati Hasan. Mereka menyadari bahwa keajaiban ini adalah tanda kebesaran Allah dan kesucian hati Hasan. Berita tentang karamah Hasan segera menyebar luas. Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk meminta nasihat dan doa darinya. Mereka datang dengan berbagai masalah, berharap Hasan bisa memberikan petunjuk atau doa yang dapat membantu mereka. Teman-teman yang dulu sering membulinya pun merasa malu dan menyesal atas perlakuan mereka di masa lalu. Mereka datang meminta maaf kepada Hasan, dan Hasan dengan tulus memaafkan mereka. Ia tidak menyimpan dendam dan selalu mengajarkan pentingnya memaafkan dan berbuat baik kepada sesama. Hasan terus menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia selalu mengingatkan bahwa karamah yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah dan bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Ia mengajarkan bahwa keimanan, ketakwaan, dan ketulusan hati adalah kunci utama dalam meraih berkah dan rahmat Allah. Setiap kali ada yang bertanya tentang rahasia karamahnya, Hasan selalu menjawab dengan rendah hati, "Semua ini adalah kehendak Allah. Kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan tulus, dan berserah diri kepadanya." Kisah Hasan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa kesabaran dan ketekunan akan membawa keberhasilan, dan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Hasan tidak hanya dikenal sebagai ulama yang memiliki karamah luar biasa, tetapi juga sebagai teladan dalam kesederhanaan dan kebaikan hati. Hingga akhir hayatnya, Hasan tetap dikenang sebagai seorang ulama yang penuh dengan ilmu, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Ia menjadi bukti nyata bahwa dengan keimanan dan ketakwaan, seseorang dapat meraih keberkahan dan kemuliaan yang luar biasa. Karamah dalam Islam merujuk pada kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang wali Allah, yang berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul. Berikut penjelasan lebih rinci tentang karamah. 1. Definisi karamah. Karamah berasal dari kata Arab, karamah, yang berarti kehormatan atau kemuliaan. Dalam konteks agama, karamah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali atau orang yang saleh sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah. 2. Perbedaan dengan mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian mereka untuk mendukung dakwah mereka. Karamah, di sisi lain, diberikan kepada wali-wali Allah sebagai bentuk penghormatan dan biasanya tidak memiliki tujuan untuk dakwah secara langsung, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat. 3. Contoh karamah. Misalnya, seseorang yang dikenal sangat saleh dan taat berdoa untuk seseorang yang sakit parah, dan orang tersebut sembuh secara tiba-tiba. Ada cerita tentang para wali yang mampu berjalan di atas air, memiliki ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui proses belajar, atau memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib dengan izin Allah. 4. Pandangan dalam Islam. Sebagian besar ulama Sunni menerima adanya karamah dan menganggapnya sebagai bukti keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Namun, karamah bukanlah tujuan utama bagi seorang mukmin. Tujuan utama tetaplah ketaatan kepada Allah dan mencari ridhanya. Tidak semua orang yang saleh akan mengalami karamah, dan karamah bukanlah ukuran utama kesalehan seseorang.
5. Sikap yang dianjurkan. Seorang mukmin dianjurkan untuk tetap rendah hati dan tidak mencari-cari karamah atau kejadian luar biasa. Fokus utama tetaplah beribadah dengan ikhlas dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Jika seseorang mengalami atau menyaksikan karamah, sebaiknya hal tersebut diterima dengan syukur dan dijadikan sebagai penguat iman, tanpa berlebihan dalam mengagungkannya. Dengan memahami karamah, kita bisa lebih menghargai keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, serta meningkatkan ketaatan dan keikhlasan dalam beribadah.